Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan terima kasih terus setia di 101,3 FM Program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Saya juga ingin menyapa Anda yang ada di YouTube RRI Sumeneb.net. Selamat pagi pemirsa, tentunya Mutiara Pagi hadir kembali ke ruang dengar Anda. Dan pagi hari ini saya juga telah bersama narasumber hadir lewat Zoom ke ruang dengar Anda. Mendengar, kita akan berbincang tentang menyempurnakan iman dengan akhlakul karimah. Nah, ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain, pasti ya kita ingin orang itu berinteraksi juga dengan baik terhadap kita, begitu. Tentunya dengan akhlak yang baik pula. Begitu juga sebaliknya ya, perasaan orang itu juga menginginkan kita akhlak yang mulia, tata tutur yang lembut, sikap yang terpuji. Nah, ketika pembicaraan mengenai akhlak ini adalah pembicaraan yang sangat urgen, mendengar, karena akhlak seorang itu tanda seberapa tinggi imannya. Iman seorang akan sangat terlihat dari perilakunya. Maka tidak dipungkiri mendengar bahwa ada tali hubungan yang sangat erat antara iman dan akhlak. Nah, kemudian bagaimana kita menyempurnakan iman ini dengan akhlakul karimah? Saya akan banyak berbincang dengan narasumber kita pagi hari ini, Ustadz Ahmad Said Samsuri, SAG MPD. Sudah siap di Zoom kita, Anda bisa menikmati juga lewat RRI Sumeneb.net. Assalamualaikum Ustadz Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini dan para pemirsa persatu. Iya, kabar baik Ustadz hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, kita juga live YouTube ya Ustadz. Nah, kita berbincang soal akhlak nih Ustadz, ketika keimanan itu juga berbanding lurus ya dengan akhlakul karimah gitu. Nah, kemudian bagaimana menyempurnakan iman dengan akhlakul karimah ini Ustadz? Ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi man wala ma ba'du. Bagaimana menyempurnakan iman dengan akhlakul karimah? Sebenarnya tanpa harus kita sadari bersama atau kita upayakan bersama bahwa salah satu ciri orang yang sempurna imannya adalah mereka yang luhur budi pekerti dan akhlakul karimah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmal itu yang paling sempurna keimanan seorang mukmin itu adalah bisa dilihat dari ahsanuhum khuluqa. Adalah ketika ia bisa berakhlak yang terbaik, bisa berakhlakul karimah yang terbaik, maka itulah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang paling sempurna imannya. Jadi betul sebagaimana disampaikan Mbak Rin tadi bahwa berbanding lurus antara keimanan dan akhlakul karimah. Orang yang imannya tinggi atau sempurna, otomatis ia semakin mengedepankan dan semakin luhur budi pekerti serta akhlakul karimahnya. Karena memang salah satu ciri-cirinya. Kemudian bagaimana caranya kita untuk bisa berakhlakul karimah? Tentunya satu, dengan menguatkan keimanan. Bagaimana kita bisa kuat keimanan? Salah satu yang paling menopang bahwa kita akan memiliki keimanan yang paling kuat adalah bil ilmi. Bil ilmi. Dengan keilmuan kita. Jadi untuk yang pertama, untuk mendapatkan kesempurnaan iman, maka pelajarilah, maka ngajilah, maka ikutilah kajian. Bagaimana cara-cara kita menyempurnakan iman kita? Dengan ilmu pengetahuan tentunya. Karena tidak ada yang bisa kita capai dengan sempurna kecuali dengan ilmu.
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Seluruh yang terkait dengan urusan dunia, atau yang terkait dengan urusan akhirat, atau bahkan yang terkait dengan kedua-duanya, harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, yang perlu kita dan para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui bersama, bahwa terkadang orang itu seakan-akan mindset kita terkadang salah dalam mengartikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dalam artian implementasi. Orang yang ingin seakan-akan dirinya menjadi orang yang beriman, sebetul-betulnya iman, hanya mengedepankan atau menfokuskan kepada ibadah makhluk. Kalau sudah beramal dengan baik, seakan-akan ia sudah kuat imannya. Padahal tidak cukup itu. Tidak cukup itu. Orang yang bisa menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan mengembangkan pertama keilmuannya, dan keilmuan itu juga lah yang akan membuat kita menjadikan batin kita serta pola pikir kita dan amaliah kita akan berbanding lurus sesuai dengan taraf keimanan kita, yakni dengan ilmu, dengan akhlakul karim. Ini sebenarnya juga akhlakul karimah yang kita miliki atau kita terapkan itu bisa mengalahkan amalia-amalia yang bersifat ritual atau ibadah makhluk. Ibadah makhluk. Ini yang harus kita kuatkan. Sehingga apa? Di saat sekarang ini yang mohon maaf dalam suasana yang dekadensi moral begitu kuatnya ya, begitu drastisnya moralitas daripada bangsa kita, dari kita sendiri, generasi-generasi kita sudah mulai terkontaminasi dengan hal yang mendegradasi moral kita, maka harus kita kuatkan kembali bahwa seorang yang baik itu di mata Allah, keimanannya di mata Allah, ibadahnya dianggap baik apabila moralitasnya sebanding atau setara dengan nilai keimanannya. Dan bahkan orang yang tidak terlalu kuat dalam ibadah makhluknya, tetapi dikuatkan dengan akhlakul karimah, itu bisa melebihi daripada ibadah makhluk yang kita lakukan. Bagaimana sabda Rasulullah, innal mu'mina la yudrika bi husnil khuluqihi darajatas qaimi wa darajatal qaimi. Orang yang memiliki moralitas yang tinggi itu nilainya di mata Allah derajat dengan orang yang selalu berpuasa atau selalu sholat malam. Ini Pak yang perlu kita kuatkan untuk pertemuan kita pada siang pagi hari ini Pak. Ini karena kita juga bercermin begitu ya Ustadz, ketika kita mendapati di akhir zaman ini justru akhlak yang sudah mulai memudar begitu ya, dari dulunya yang amat dijunjung tinggi sekarang diabaikan oleh terutama anak-anak muda begitu Ustadz. Nah pasti orang-orang yang sudah sepuh, kadang saya juga merasakan nih perubahan ini ya, dari zaman saya kecil sampai saat ini loh kok beda gitu. Karena mungkin ini dari jauhnya kita dari pembelajaran agama atau mungkin jauh dari syariat Islam begitu Ustadz? Pertama kita salah dalam mengimplementasikan daripada nilai-nilai Islam. Dalam beragama kita, kalau dulu orang beragama itu yang pertama ditanamkan adalah akhlak. Al-adab qoblal ilm. Al-adab qoblal ilmi. Ialah mendidik moralitas dulu, baru diikuti dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang orang-orang terdahulu. Tapi dengan kondisi zaman yang, mohon maaf, tanda petik, berkemajuan ini, maka nilai-nilai moralitas sudah mulai ditinggalkan. Dan kita rasakan sekarang, mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu, kita berpacu dalam bagaimana agar Indonesia maju, agar generasi maju. Sehingga apa? Nilai-nilai moralitasnya ketinggalan. Dan baru kita rasakan sekarang. Generasi kita sekarang itu sudah mulai mengalami
meninggalkan nilai-nilai moralitas yang Iya. notabene nilai moralitas itu adalah hakikat daripada umat beragama atau nilai-nilai agama. Ini yang harus kita kembalikan lagi, Pak. Seharusnya berbanding lurus ya Ustadz, ketika kan sekarang banyak nih orang-orang pintar, orang-orang yang sudah pandai dengan teknologi yang sangat canggih, harusnya berbanding lurus ketika kepandaian itu juga teriring dengan akhlak yang baik begitu, ilmunya Betul. karena juga semakin banyak, bukankah seperti itu Ustadz? Ya, makanya ya ada kalau Imam Ghazali membagi bahwa ilmu itu ada ada dua ilmu. Ada ilmu hal. Ini yang harus kita yang sering ditinggalkan oleh manusia. Orang terkadang mengejar ilmu pengetahuan yang bersifat saintik, bersifat sains. Ia meninggalkan ilmu yang bersifat hal, ilmu yang bersifat menguatkan moral, atau yang kita kenal sekarang dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara, atau apa yang kita ketahui sekarang dengan orang-orang dulu bilang akhlakul karimah itu dalam Iya. bahasa agamanya. Itu Mbak, seharusnya berbanding itu. Ketika sekitar 30 tahun yang lalu kita berupaya, mohon maaf, yang kita alami di bangsa Indonesia ini, berupaya kita untuk mengejar ketertinggalan kita dalam ilmu pengetahuan dan sains, itu yang dikedepankan, ilmu sainsnya, sehingga ia lebih melupakan, meninggalkan ilmu-ilmu hal ini. Sehingga apa? Ilmu yang mereka miliki tidak berbanding lurus dengan moralitas yang tinggi juga. Ya, yang kita hadapi sekarang seperti ini. Iya. Anak-anak muda kita sudah mulai, mohon maaf. Bahkan dulu di saat kita mau menjadikan Indonesia berkemajuan, tradisi-tradisi yang menanamkan moralitas itu dikritisi, Mbak. Wah, itu kolot dan seterusnya, dan bahasa-bahasa itu. Itu kolot dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya ini yang mau kita kejar sekarang ini. Baru kita rasakan sekarang. Dengan ada pendidikan moral dan seterusnya, ada pendidikan berkarakter dan seterusnya. Ini kan dalam rangka mengembalikan nilai-nilai moralitas yang pernah kita tinggalkan. Nah, dari Maaf, itu, iya. mungkin kalau Mbak Riri dulu kan ketemu orang tua, cium tangan, atau dan seterusnya, itu kan ada kritikan dulu itu. Ada kritikan, itu biasa sajalah, kita datar-datar saja. Yang penting bagaimana kita menghargai, menghormati, dan kita maju. Nah, sekarang kita rasakan nih dampaknya, bahwa semuanya itu akan mempengaruhi kepada nilai-nilai moralitas yang yang membuat diri kita dan masyarakat kita sudah mulai jauh dari nilai moralitas. Padahal innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaqu farab. Bahkan inti yang bisa menjadi soko guru dan kekokohan dari sebuah negeri adalah moralitasnya. Ketika moralitasnya sudah ambruk, maka tunggu kehancuran sebuah negeri. Itu begitu kata para ahli ulama. Gitu ya. Kemudian apa Ustadz yang menjadikan iman seseorang itu sempurna? Ya, satu iman akmaluhum. Yang menjadikan iman kita sempurna itu, yang pertama adalah ilmu kita. Dari ilmu kita itu seharusnya berbanding lurus dengan moralitas kita. Sehingga Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan. Sesempurnanya seorang mukmin dalam keimanannya adalah ahsanuhum khuluqan. Adalah mereka bisa dilihat dengan moralitasnya itu. Moralitas tentunya bil ilmi. Ditopang dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang membuat orang akan sempurna imannya. Jadi pertama adalah bil ilmi, yang kedua dengan akmaluhum ahsanuhum khuluqan, sebaik-baik akhlaknya, sehingga nilai keimanan seseorang atau bahkan tugas bagi Rasul sendiri adalah untuk menyempurnakan moralitas itu. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus sebenarnya untuk menyempurnakan nilai-nilai moralitas dari sebuah bangsa atau dari pribadi atau person-person itu. Itu nilai moralitas yang dibangun oleh baginda Rasul, bukan yang lain. Nah, keimanan kita bisa sempurna apabila kita bersikap baik. Dalam artian berakhlakul karimah yang baik. Kepada siapa? Satu, kepada Allah dan Rasul. Yang pertama. Yang kedua, kepada sesama manusia.
kita berakhlak yang baik kepada semua manusia. Yang ketiga, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala secara umum, baik hewan ataupun jamadat atau tumbuh-tumbuhan dan jamadat atau barang yang lain. Sehingga mohon maaf, saking berakhlaknya Rasulullah sampai barang yang mohon maaf, barang mati pun oleh Rasulullah dihormati dan dihargai. Contoh, Rasulullah kalau hewan atau yang bernyawa jelas sudah oleh Rasulullah dihargai. Rasulullah punya sesuatu, pedang misalnya, oleh Rasulullah dihormati pedang itu. Dihormati dalam artian ia menghormati karena ia dianggap punya jiwa juga. Diberi nama oleh Rasulullah, Saifullah dan seterusnya. Ia punya kuda, kudanya dikasih nama, kemudian dihormat dan dirawat dan seterusnya. Kepada hal yang bersifat jamadat, Rasulullah menunjukkan moralitasnya yang tinggi. Apalagi kepada makhluk. Maka Rasulullah, siapapun bentuk orangnya, apapun agamanya dan keyakinannya, Rasulullah senantiasa menggunakan dan mengedepankan moralitas dan akhlakul karimah kepada mereka. Tentunya nilai-nilai moralitas dan adabnya berbeda kepada sesama muslim ataupun kepada non-muslim atau kepada orang-orang yang di luar agama kita. Ya, Mbak. Jadi berharap agar kebaikan juga dimiliki orang lain ya. Jadi kita diajak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan begitu ya, Ustaz. Ya. Oke, Ustadz, ini kesempatan juga untuk Anda mendengar yang ingin bergabung. Saya buka lewat jalur telepon di 665396 atau lewat 0811 3345 101. Barangkali ada yang ingin ditanyakan langsung dengan Ustadz Ahmad Said Samsuri di kesempatan pagi ini. Mutiara Pagi Pro 1. Baik, Ustadz, saya baca WhatsApp dulu ya yang sudah masuk lewat WA Pro 1. Ini Ustadz, apakah keimanan seseorang bisa menjamin akhlak seseorang kemudian menjadi baik? Bisa ditanggapi Ustadz. Baik, Mbak. Yang jelas, orang yang keimanannya itu kuat, otomatis akhlaknya akan menjadi baik. Mohon maaf, karena memang antara iman dan amal dalam artian akhlak di sini adalah senantiasa selalu beriman. Ketika iman seorang itu tinggi, maka akhlaknya akan tinggi. Begitu pula sebaliknya. Ketika akhlak seorang turun, maka otomatis keimanan juga. Sehingga disampaikan oleh Rasulullah, atau kita kutip pernyataan Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Ini al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu bittaqwa wa yanqusu bil ma'asi. Begitu kata Imam Abu Hanifah, bahwa iman seseorang itu bisa fluktuatif, bisa naik, bisa datar, bisa turun. Ciri-cirinya seperti apa? Keimanan seseorang itu dikatakan naik manakala atau bisa meningkat bittaqwa. Al-iman yazidu bittaqwa. Iman itu bisa naik grafiknya bittaqwa, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu ciri orang bertakwa itu tadi akhlakul karimahnya. Iya. Orang yang bertakwa adalah akhlakul karimahnya. Dan wayang kusubil ma'asi. Ketika ia melakukan moralitas, degradasi moral atau melanggar moral, maka otomatis keimanannya semakin buruk. Itu kata Imam Abu Hanifah. Sehingga Rasulullah dalam satu kesempatan juga bersabda, la yazanu zani wa huwa mu'min. La yazanu zani wa huwa mu'min. Wa la yusriku sarik wa huwa mu'min. Rasulullah bersabda di situ, tidaklah seseorang itu mencuri atau korupsi dan lain semacamnya, bahasa yasrik, mencuri, wa huwa mu'minun, ketika di hatinya masih terdapat keimanan. Tidak, pasti tidak akan sampai di situ. Wala yazanu zani, dan tidaklah seorang itu berani berzina atau sampai pada terjerumus ke dalam perzinahan, wa huwa mu'minun, ketika di hatinya masih ada keimanan. Berarti apa? Ketika orang sudah melakukan semacam itu, berarti nilai keimanannya juga turun. Betul, Mbak, apa ini?
akidah ya Ustadz. Kalau akidahnya bagus, akhlaknya insya Allah ngikut gitu ya Ustadz. Ya, betul. Oke. Nah, kemudian kalau kata Ustadz tadi menggambarkan bahwa iman itu bisa naik turun nih. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjaga keimanan kita agar tetap berada di posisi baik, Ustadz? Baik. Apa yang bisa dilakukan nih? Cara menjaga adalah satu, tentunya kita dengan menguatkan pemahaman kita serta amalan kita dengan Al-Quran dan Hadis. Dengan Al-Quran dan Hadis. Artinya apa? Seseorang, kita lihat sahabat. Para sahabat itu senantiasa berlomba-lomba untuk mengamalkan apa yang bisa diamalkan oleh dia ketika amalan itu sudah pernah dilakukan atau dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan istiqomah. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najah. Satu, ini yang harus kita kuatkan, bahwa kita berupaya untuk berada di rel Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam artian kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan Rasulullah dan konsisten di dalamnya. Nah, untuk menjaga agar tetap stabil, konsisten, istiqomah. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najah. Nah, istiqomah ini Mbak Ririn dan para pemirsa yang benar-benar sesuatu yang sangat unik dan antik di zaman sekarang. Bukan hanya di zaman sekarang. Dari masa Rasulullah SAW pernah bersabda, sayyabatni Hudun. Aduh, kata Rasulullah, surat Hud membuatku berubah. Apa itu di kandungan surat Hud? Adalah perintah Allah kepada Muhammad untuk beristiqomah. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk beristiqomah. Di dalam menjaga keistiqomahan itulah Rasulullah sampai, mohon maaf kalau bisa dikatakan istilah sekarang, Rasulullah bukan mengeluh sebenarnya, siapa? Berkeluh kesah. Sayyabatni Hudun, bikin aku istilahnya beruban. Surat Hud itu artinya apa? Menjaga keistiqomahan. Ini yang menjaga istiqomah. Ini. Kul amantu billahi tsumastaqim. Katakan Muhammad, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Nah ini. Tsumastaqim. Kemudian beristiqomahlah kalian dalam keimanan. Menjaga keimanan inilah untuk istiqomah yang memang luar biasa, Pak. Iya. Istiqomah ini. Jadi kalau memang mau stabil, istiqomah aja. Dengan kebaikan-kebaikan ya. Iya, memperbaiki ibadah ini juga. Termasuk berkumpul dengan orang-orang soleh ya Ustadz. Ini juga bisa menjaga keimanan kita nih, teman-teman yang baik ya. Salah satu cara kita beristiqomah ya seperti itu. Nah, untuk menguatkan ibadah kita, satu dengan istiqomah dalam ibadah. Yang kedua tentunya kita tetap harus menambah ilmu kita tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga di antara kita, kalau mencari teman atau berkumpul dengan orang soleh dan yang baik, itu memang salah satu anjuran daripada Rasulullah SAW. Misal, kata Rasulullah, anil mar'ila tas'al wa absir qorinahu fa innal qorina bil maqarini tahtadi, ada yang berkata tahtadi. Kalau kita mau tahu siapa orang itu, nggak usah sibuk-sibuk kita mendeteksi siapa dia. Lihat saja siapa temannya. Karena fa'inal qorina bil maqarini tahtadi. Cukuplah temanmu untuk mengetahui siapa dia. Baik. Nah, dari ini semua Ustadz, apa yang paling ingin diingatkan untuk para pendengar nih? Ya, kami ingin mengajak saya pribadi dan para pemirsa Persatu RI yang dihormati Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga moralitas kita, akhlak kita, baik akhlak kepada Allah dalam bentuk bagaimana keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah dalam bentuk bagaimana kecintaan dan keimanan kita kepada baginda Rasul serta ittiba'i Rasulillah, dan akhlak kita kepada sesama manusia, baik yang lebih tua atau akhlak kita kepada guru kita, akhlak kepada teman yang sejawat, akhlak kepada orang yang kita kenal, atau akhlak kepada sesama manusia, untuk kita jaga dengan akhlakul karimah, berakhlak yang baik. Karena satu, karena ini yang mau kita sampaikan, bahwa
orang yang paling tinggi derajatnya nanti di mata Allah, di sisi Allah pada hari kiamat adalah mereka yang berakhlakul karimah, yang berakhlakul karimah dan berbaik, yang baik begitu seperti itu Mbak sebagai kalimat terakhir dari saya. Baik, terima kasih Ustadz Said kebersamaannya dengan Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah kita masih diberi kesempatan bisa jumpa lagi lain waktu. Amin, amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri SAG MPD tentang menyempurnakan iman dengan berakhlakul karimah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Program ini kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.